Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi Pak. Semangat ya ibu. Baru kasih semangat loh. Semangat pagi. Pagi Pak. Oh, ya, kalau saya bilang semangat pagi, ibu bilangnya semangat. Ya? Nampak. Sah? Ibu bilang semangat pagi, ibu bilang semangat. Ulang lagi. Semangat pagi ibu-ibu. Semangat. Itu semangat. Kita semangat juga mengasuh anak ya. Baiklah, sebelum kita mulai pertemuan pada pagi hari ini, mungkin ada yang baru ya di sini, belum kenal dengan saya kan? Ya, nah, saya perkenalkan diri dulu. Nama Efrianto, berasal dari Kampar Kiri Hulu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas modul 1 Ibu ya, yaitu tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Saya tanya dulu, bagi ibu sini mana yang belum punya anak? Sudah punya anak semua kan? Ya, Sudah Bapak. ada anaknya yang masih belum sekolah? Ada, yang sudah sekolah juga ada. Jadi pada sesi 1 kita akan coba membahas menjadi orang tua lebih baik. Kenapa kita harus menjadi orang tua lebih baik, Ibu? Supaya kita yang tahu mengapa kita harus menjadi orang tua lebih baik. Ibu yang Ibu Supaya anaknya supaya anaknya. lebih baik lagi. Iya, terima kasih. Kita kasih tepuk salut untuk ibu nih. Tepuk salutnya kayak gini ibu ya. Tepuk salut. Tepuk salut, salut. Nah, ya, sip. Jadi, mengapa kita menjadi orang tua lebih baik? Supaya anak kita juga menjadi lebih baik. Kalau kita lebih baik, tentu anak kita lebih baik. Karena sifat anak itu mencontoh orang tuanya. Jadi, mendidik anak itu harus dengan cara kebaikan. Contohnya, kalau kita didik anak dengan kekerasan, anak juga akan menjadi keras. Kalau kita didik anak dengan pukulan, anak juga akan pukul temannya. Kalau kita didik anak dengan mencubit, anak juga akan mencubit temannya. Karena dianggap itu orang tua saya melakukannya itu di rumah. Jadi itu kita nggak boleh. Jadi orang tua itu harus lebih baik. Bagaimana cara menjadi orang tua lebih baik itu? Dalam hal mendidik anak. Praktek sehari-hari di rumah, apa yang dilakukan mendidik anak? Caranya mendidik anak itu sangatlah sulit, bukan hal yang gampang. Bagi ibu yang sudah punya anak atau yang ingin punya anak lagi, jadi mendidik anak itu sangat sulit, bukan hal yang gampang. Jadi caranya harus diajak seluruh anggota keluarga dalam mendidik anak. Harus kompak, neneknya, atuknya, kakaknya, abangnya harus satu kata. Kalau tak boleh main handphone, semuanya kalau larang juga main handphone, tak boleh. Kalau tak boleh jamnya jam makan disuruh main, ya semuanya larang, suruh makan semua gitu. Harus kompak dalam hal mendidik anak. Kemudian supaya anak itu lebih baik, tentu kita sering mengucapkan kepada anak itu terima kasih apabila dia melakukan hal-hal yang baik. Umpamanya dia setelah main dirapikannya mainannya, kita puji anak-anak tersebut. Karena dia apabila dipuji nanti dia akan merapikan lagi mainannya. Dan apabila dia melakukan hal-hal yang buruk, kita katakan sama dia, kita sedih, kesal, dan kecewa atas pelakuannya. Biasanya tidak akan melakukannya lagi. Jangan dimarahi. Kita panggil, tatap mukanya, kita berikan senyuman, kita kasih tahu sama dia, nah kayak itu nggak baik. Jadi kemudian kita apakan lagi? Kita jelaskan sikap dari pelaku buruknya. Ini akibatnya apabila kamu mencubit temannya, nanti akibatnya kayak gini. Mungkin bisa ditangkap polisi, bisa temannya luka, bisa temannya menangis. Itu udah dibuat lagi kan? Kita kasih anak itu pengertian. Dan apabila namanya ibu ada kasusnya tentang anaknya atau anak tangganya atau gimana dulu, tentang hal mendidik anak yang menjengkelkan atau
Gimana anak itu? Kalau lihat dari tetangga tuh Pak, kalau anaknya Nggak cukup. Nah, itu hal yang tidak baik, Bu. Seharusnya apa yang lakukan ibunya? Kenapa anaknya dicubit? coba Pak, Bapak gimana? Ya mungkin ibu bisa mengamatinya dari jauh kenapa dia dicubit kan? Nah, itu. Seharusnya anak itu tidak cubit. Apabila anak itu menyingkirkan, kita buat tenang, duduk, diam, lebih diam aja dulu, diam, pikirkan caranya sambil mengedukasi anak, bukan bukan dicubit, bukan dimarahi. Jadi supaya anak kita itu lebih baik, jangan seperti kita. Mungkin kita dulu salah didik, kita agak kasar, agak kurang cepat mukul orang lain gitu. Jadi kita rubah, jangan anak kita juga seperti kita. Harus anak kita lebih baik. Jadi kita rubah, karena anak itu mencontoh, apapun yang kita lakukan anak itu akan mencontoh. Contohnya ibu-ibu sama suaminya ada masalah bertengkar berdua, nanti anak juga akan suka bertengkar juga dengan suaminya. Nah, suara kasar, ngomong-ngomong, teriak-teriak, itu apabila kita suaranya 30 tingkatannya, anak itu akan 50 tingkatannya. Kalau kita 20, dia juga akan serta 10 naiknya. Jadi usahakan jangan teriak-teriak di rumah. Dan juga akan teriak-teriak. Itu dia mencontoh apa yang lakukan. Jadi umpamanya ibu nggak punya duit, ya kan? Anak-anak minta belikan ini, belikan itu. Setelah ibu sedang lirik, mamanya sedang lirik pengajian, anak-anak tuh minta belikan es krim. Pas waktu itu nggak ada duit, gimana cara ibu mengatasi? Ayo, silakan. Nah, dijelasin, kasih pengertian anak itu ibu nggak ada duit. Setelah itu dia minta juga, diabaikan aja. Diabaikan aja. Ya, setelah kita jelasin dia nggak ngerti, diabaikan anak-anak tersebut. Dan dia akan diabaikan aja. Terus setelah diabaikan, dialihkan perhatiannya ke yang lain. Kita tunjuk dinding-dinding, ini ada apa, atau bikin tebak-tebakan. Siapa tahu itu namanya siapa? Gitu. Itu nama hewan apa? Lama-lama dia akan hilang tentang es krimnya tadi. Alihkan perhatiannya ke yang lain. Tuh. Kemudian gimana caranya meningkatkan perilaku baik anak di rumah? Nah, memuji anak tentang kelebihannya tadi pertama kali kan, kita puji atas kelebihannya. Nah, itu akan meningkatkan perilaku baik anak. Setiap dia lakukan kebaikan harus kita puji dengan yang baik, dia akan meningkatkan. Kemudian mengucapkan tolong kepada anak setiap kita membantunya. Tolong bantu ibu ambilkan itu kan. Setelah diambilkannya kita puji. Nanti dia akan setiap kita tolong dia akan mau menolong. Gitu. Kemudian mengucapkan maaf jika kita lakukan kesalahan kepadanya. Minta maaf kepada anak. Kita lakukan kesalahan. Dia juga minta maaf juga nanti tanpa disuruh. Kalau dia melakukan kesalahan, masa bersalah, minta maaf lagi sama kita ya. Dan juga sama teman-temannya. Kemudian tidak mencubit anak. Itu meningkatkan perilaku baik anak. Tidak mencubit anak. Tidak menjewer, tidak mengatakan kata-kata yang kasar, tidak membentak. Itu akan meningkatkan perilaku baik anak. Setiap kita minta, kita ingin anak itu berubah, kita bentak-bentak, kita cubit, tidak akan berubah. Itu caranya kita lakukan. Kemudian menjelaskan kepada anak akibat dari perilaku buruknya. Setelah itu membuat peraturan bersama anak. Kita buat peraturan, anak hadir, ayahnya hadir, ibunya hadir. Buat peraturan bersama anak. Libatkan anak buat peraturan. Bukan kita atur-atur gitu aja, libatkan. Oke, ini nanti konsekuensinya kayak gini. Kalau tidak melakukan ini, hukumannya ini. Dan sepakat anak sama kita. Jadi anak tidak merasa jengkel lagi. Nah, itu caranya meningkatkan perilaku baik anak. Kemudian bagi ibu yang sudah sekolah anak-anaknya, bagaimana anak supaya sukses di sekolah, ya kan? Supaya anak sukses di sekolah itu tentu tidak terlepas dari orang tua. Orang tua itu sangat berperan penting dalam mensukseskan anak di sekolah.
Gimana caranya? Orang tua harus terlibat. Orang tua harus kenal dengan gurunya. Dekat dari kepala sekolah sampai ke tukang sapu. Orang tua harus kenal. Harus tahu rumah orang-orang tersebut, harus tahu nomor handphonenya. Apabila kita kenal dekat dengan orang itu, anak akan takut berbuat kesalahan di sekolah. Dia akan takut tidak berprestasi. Kenal sama orang tua saya, bapak tuh nanti pasti dia ngadu, ya kan? Pasti mikir anak seperti itu. Kita harus kenali di mana anak sekolah, kenali semua guru-gurunya. Dekat dengan orang-orang tersebut. Gimana kan kita sekarang kan masukkan anak sudah datang berhenti, nggak tahu dijemput aja pulang kan. Hanya hubungan itu. Kemudian kenali lingkungan sekolah. Ibu tahu WC itu di mana UKS, di mana apa, ibu harus tahu. Suatu saat anak melakukan, bu saya di sini, pusing mencarinya, sementara ibu udah dibawa orang gitu. Anaknya atau udah diapakan orang, disekap orang itu di mana di sekolah. Terus tahu kita lingkungan sekolah, baru kita masukkan anak kita ke sekolah tersebut. Kemudian ibu harus terlibat dalam membuat peraturan sekolah sama guru-guru, meningkatkan prestasi anak di sekolah. Kemudian ibu juga membantu anak membuat PR sambil konsultasi sama guru-gurunya. Itulah pertemuan kita pada sesi ini, Bu. Jadi saya minta ibu bisa praktekkan materi ini di rumah supaya kita menjadi orang tua lebih baik lagi. Tentu kita harus juga menjadi orang tua lebih baik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada modul kedua nantinya, yaitu peningkatan ekonomi keluarga. Bagaimana cara ibu meningkati ekonomi keluarga, nanti disampaikan pada sesi berikutnya. Oke Bu ya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.